Hai sedulur ngapak treni, selamat berjumpa kembali dan juga sugeng rawuh untuk sedulur yang baru gabung ya di channel ngapak treni ini. Channel wong ngapak yang membahas semua hal yang tidak penting. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan ulas tentang vaksin ayam petelur. Tujuan utama memberikan vaksin pada ayam ialah meningkatkan daya tahan dan kekebalan tubuh terhadap virus tertentu. Ada dua macam vaksin yang biasa diberikan pada ayam, yaitu vaksin hidup dan vaksin mati. Pemberian vaksin hidup dilakukan dengan meneteskan vaksin terhadap mata ayam atau menuangkannya di air minum. Sedangkan untuk vaksin mati diberikan melalui metode injeksi atau suntik. Contoh vaksin yang umum dipakai antara lain vaksin AI, ND, IB, Marex, cacar, gumboro, korisa, dan kolera. Vaksin ayam bisa Anda beli di toko peternakan terdekat. Pada saat melakukan pembelian, Anda wajib membawa termos es atau kotak gabus sebagai tempat penyimpanan vaksin tersebut agar suhunya tetap terjaga dengan baik. Vaksin tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung maupun tercampur bahan kimia. Setelah sampai di rumah, disarankan untuk menyimpannya di kulkas terlebih dahulu supaya suhunya tetap stabil di kisaran 2-5 derajat Celcius. Jangan pernah menempatkan vaksin tersebut di freezer ya. Ayam harus diberikan obat anti stres baik sebelum atau sesudah pelaksanaan vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk membantu ayam tersebut tetap merasa baik sehingga vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuhnya dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kemudian bagaimana dengan proses pemberian vaksin untuk ayam petelur ini ya? Ada beberapa metode yang biasa dipakai untuk mengaplikasikan vaksin ayam petelur. Cara yang pertama adalah vaksinasi melalui air minum. Vaksin yang diberikan kepada ayam melalui air minum, maka dosis yang digunakan harus ditambah menjadi 2 kali lipat. Sebagai contoh, jumlah vaksin yang diberikan untuk 500 ekor, maka dosisnya adalah sebanyak 1000 dosis. Maksudnya supaya ayam yang minum sedikit atau belakangan tetap akan mendapatkan vaksin sebanyak 1 dosis. Walaupun prakteknya sangat mudah, tapi metode ini memiliki kerugian yang banyak, seperti pemborosan anggaran untuk membeli dan penyerapannya pun kurang merata. Kemudian cara yang selanjutnya adalah vaksinasi melalui mata, hidung, atau mulut. Ayam yang masih berumur kurang dari seminggu sebaiknya diberikan vaksin melalui bagian mata, hidung, atau mulut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya netralisasi vaksin yang dilakukan oleh antibodi internal bawaan dari induknya ya. Caranya dilakukan dengan meneteskan vaksin tetap di bagian mata, hidung, atau mulut sesuai jenis vaksin yang diberikan. Kelebihan dari vaksinasi metode ini yaitu dosisnya tepat, merata untuk setiap ayam, dan anggaran lebih hemat. Namun karena vaksinasi harus dilakukan satu persatu, akibatnya waktu yang dibutuhkan pun sangat lama, sehingga diperlukan tenaga banyak untuk mempersingkatnya. Kemudian cara yang selanjutnya adalah vaksinasi melalui suntik. Metode lain yang disukai oleh peternak ayam untuk memberikan vaksin yang dipelihara adalah injeksi. Metode injeksi ini dikerjakan dengan memasukkan cairan vaksin menggunakan alat suntik ke tubuh ayam. Lokasi yang disuntik bisa di sekitar lapisan bawah kulit, subkutan, leher bagian belakang sebelah bawah. Posisi lainnya yaitu lapisan otot intramuskular di bagian dada atau paha. Mengingat tingkat kesulitannya yang tinggi dan resiko sangat besar, vaksinasi melalui suntik harus dilakukan dengan tenaga terlatih secara hati-hati. Kesalahan dalam penyuntikan bisa mengakibatkan ayam mengalami bengkak, leher terpuntir, infeksi,
stres hingga menjadi kematian. Nah, itulah tadi ya sedulur mengenai vaksin ayam petelur dan cara-cara untuk mengaplikasikannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih sudah berkenan menonton video ini sampai selesai. Semoga peternakan kamu semakin maju dan semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di video yang lain ya.